Halo, halo, hey, Halo, ketinggalan tuh? Sebar orang. sampai 9 orang, Pak. 9 orang. Libur aja memang ada bukan. Tadi Milan yang orang. Ini keluar kalau jadi paras. Mau asuransi? Sambil menunggu yang lain, kita mulai pembelajaran hari ini.
dengan bacaan berdoa terlebih dahulu. Setelah kita berdoa, kita awali pembelajaran kali ini dengan pembelajaran SIMDIG. Apa di Ayo, kelas sabaraha ya? Kelas 10. MM Pak. MM, Pak. Ning MM hungkul. Ya tema sareng naon, Pak? Hah? Semua Emang sadaya jurusan. Pak? Semua jurusan. Semua Oh, semua jurusan. jurusan. Wartosan Masih enggak sedikit. masuk. Sadaya Pak? Sadaya. Semua jurusan masuk. Sambil menunggu yang lain, kita mulai pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran simulasi digital, ada pembelajaran tentang kewargaan digital. Atau dalam bahasa Inggrisnya digital citizenship. Ini komputernya agak ngelag-ngelag. Nah, yang pertama kita belajar tentang definisi apa itu kewargaan digital. Nah, di dalam definisi kewargaan digital ada dua ya. Yang pertama ada warga digital, yang kedua ada kewargaan digital. Nah, untuk warga digital kita bisa lihat di depan ada layar ya, ada PowerPoint bisa dilihat. Bisa dilihat PowerPoint-nya? Bisa. Bisa. Bisa, Pak, bisa. Ya. Nah, untuk definisi warga digital adalah orang yang sadar apa yang baik, apa yang salah. Nah, berarti warga digital ini orang pengguna media digital ya. Jadi orangnya. Jadi individu-individu yang menggunakan media digital. Nah, itu disebut warga digital. Contoh ketika kalian menggunakan digital ya, contoh misalkan kalian menggunakan handphone. Nah, itu sudah tercerminkan bahwa kalian sudah termasuk warga digital. Nah, untuk setiap warga digital, kita mempunyai hak menjaga etika dan norma. Nah, jadi ketika kita menggunakan suatu media digital, kita harus menjaga etika dan norma pada semua orang ya, karena di dunia maya itu tidak hanya
kita yang menggunakan, tetapi banyak juga yang menggunakannya. Jadi kita harus menjaga etika dan norma dalam penggunaan media. Lanjut ke definisi kewargaan digital. Nah, apa itu kewargaan digital? Kewargaan digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Nah, untuk definisi kewargaan digital tersebut yaitu konsep yang dapat kita gunakan untuk kita mempelajari atau ingin mencari pengetahuan menggunakan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Nah, untuk usia belia ya, usia di bawah umur. Nah, untuk usia-usia di bawah umur, misalkan contohnya pada kasus SD, anak-anak SD, bocah-bocah SD yang sudah menggunakan media digital, contohnya HP, di dalam HP kan terdapat banyak media-media yang bisa digunakan, contohnya seperti Facebook ya, contohnya seperti Facebook. Nah, untuk anak-anak SD kan itu masih usianya masih belia ya, masih di bawah umur sekali, dan pasti ada apa namanya pelanggaran. Bapak suaranya kurang jelas. Apa? Pasti ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada bocah SD tersebut karena dia belum tahu apa itu media, dia hanya tahu cara menggunakannya. Nah, ya misalnya ini ya, misalnya ini bocah-bocah kecil yang tidak tahu apa-apa, yang menggunakan media digital hanya digunakan untuk kesenangannya sendiri, dan yang bahayanya itu jika disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terus lanjut ke materi selanjutnya, komponen kewargaan digital. Nah, untuk komponen kewargaan digital ini ada 9 komponen. Yang pertama di lingkungan belajar dan akademis. Nah, kategori di lingkungan belajar dan akademis, yang pertama ada komponen 1 yaitu akses digital. Nah, apa itu akses digital? Yaitu belajar menghargai hak setiap orang untuk memiliki akses ke teknologi informasi dan kesetaraan hak dan ketersediaan fasilitas. Nah, untuk akses digital kita harus menghargai setiap orang ya. Karena tidak setiap orang mempunyai fasilitas yang sama. Contoh ketika kalian di sekolah kan kalian ada banyak teman. Misalkan kalian punya satu laptop yang bisa digunakan untuk penggunaan media, misalkan contohnya Facebook, Twitter, IG, apalagi YouTube dan lain-lain ya. Nah, teman kalian misalnya sedang membutuhkan mengerjakan tugas, misalkan mengerjakan tugas desain grafis, kan itu tentunya harus menggunakan komponen media ya, yang tentunya kalian kalau kalian bisa menghargai teman kalian,
pinjamkan misalkan contohnya laptopnya untuk teman kalian gitu kan. Jadi ini membuat kesetaraan, menghargai teman-teman kalian untuk kesetaraan fasilitas. Untuk yang misalkan tidak punya laptop atau dan sebagainya. Nah, misalkan ini ya tak korek laptop. Aduh, gaya kecilan. Terus komponen kedua masih di lingkungan belajar dan akademis. Nah, untuk komponen kedua yaitu komponen digital atau komunikasi digital. Nah, setiap warga digital diharapkan mengetahui berbagai jenis komunikasi digital, mengetahui kelebihan dan kekurangan komunikasi digital. Komunikasi ada berapa? Terus dijelaskan. Komunikasi ada berapa? Komunikasi digital ada berapa? Ada dua. Yang pertama komunikasi apa? Komponen. Apa? Komunikasi apa? Hilap deh, Pak. Astagfirullah. Yang pertama ada komunikasi sinkron. Pak. Oh. Oh, bulat, Pak. Astagfirullah. Yang pertama komunikasi sinkron. Apa itu komunikasi sinkron? Iya. Apa itu komunikasi sinkron? Ada yang tahu komunikasi sinkron? Kenapa nyenak buku heula? Kira nyenak buku heula mun aya. Aduh, keburu imsak manten dong. Boneka naon? Nanti di-share aja. Nanti di-share. Nanti di-share di grup ya, nanti di-share ke wali kelas. Oke, Pak, oke. Nanti ada dua ya. Siap. Yang pertama berupa PowerPoint, yang kedua berupa video. Nah, nanti kalian bisa bisa minta ke wali kelas masing-masing. Oke, siap. Ini Siap, sudah ada Pak. berapa orang ini? 15, 14? 14 deh. Sadaya 14. 17, 18. Entas ya, diaktifkan. 15, Pak. Ya. Turun. 15-an. Jadi gimana tadi komunikasi digital ada berapa? 16, Pak. Komunikasi digital ada berapa? 2. Ada dua. Yang pertama komunikasi Sinkron. sinkron itu apa? Komunikasi sinkron itu komunikasi secara langsung. Langsung. Terus di wartos seberapa puluh kali komunikasi itu. Jadi yang pertama komunikasi sinkron, yaitu komunikasi Secara langsung. Nah, yang kedua ada komunikasi apa? Tidak langsung. Sinkron. Asing. Komunikasi daring asing. Sinkron. Asinkron. Yaitu komunikasi Tidak langsung. tidak langsung. Lanjut.
Lanjut ke nomor 3. Komponen ketiga yaitu literasi digital. Nah, literasi digital ini seperti kita apa ini? Komputernya agak ngelag-ngelag. Kok ngelag di begini? Komputernya ngelag. Sabar dulu, sabar. Nah, yang ketiga, komponen literasi digital. Nah, komponen literasi digital itu seperti sekarang ini ya. Jadi yang dimaksud literasi digital ini merupakan proses belajar mengajar mengenai teknologi dan pemanfaatan teknologi. Seperti sekarang kita belajar melalui teknologi melalui Zoom ya. Nah, ini kita sedang memanfaatkan teknologi yang dari dulu kita harapkan ini terlaksana, tapi sayangnya dalam kondisi sedang pandemi ya. Jadi kalau kita tidak pandemi, mungkin kita sudah tatap langsung di kelas. Nah, untuk literasi digital, kita sebagai pelajar, kita harus up to date. Apa itu up to date? Up to date itu kekinian. Jadi ulah tinggalan zaman. Ya, jadi lamun cek bahasa kapungkur mah katro ya. Katro teh tinggalan zaman. Jadi ayeuna geus zaman digital masih menggunakan zaman purbanya. Tulis di kelas, tulis meja, tulis kursi. Aduh eta zaman purba. Jarang ya Pak. Ada Pak Bocin. Aduh. Bocin Pak. Mbak Azan. Jadi ketika kalian menulis pesan lewat kertas itu juga termasuk ke dalam zaman dulu ya, soalnya zaman sekarang itu menulisnya menggunakan media digital. Pak? Di pesantren masuk suratan sih ya. Cuma? Di pesantren masuk suratan, Pak. Susuratan, sehari susuratan enggak? Ada bobogohan Pak. Astagfirullah. Sugante tarak itu astagfirullah. Astagfirullah Pak. Siapa ini? Astagfirullah Pak. Itu Pak eta wungkul sakali astagfirullah. Daripada mojok Pak. Astagfirullah. Astagfirullah. Ai eta sahanu sok di tangga eta. Keduaan wae sahanu sok di tangga. Yulia Pak pas bulan. Astagfirullah. Di tangga eta nu mojok. Aduh eta. Pak, kelas meureun Pak, kelas 1 mah jaromblo meureun. Aduh, aya jaromblo, teu payu meureun juga mah. Astagfirullah Pak. Pak, aduh. Bapak jujur teuing. Aduh. Nah, seperti kita lihat ya gambar pada si Aki ini ya yang sedang duduk di tepi sawah. Nah, ini mencerminkan literasi digital ya, yaitu proses belajar mengajar bisa dimanapun, bisa kapan saja, bisa di mana saja, menggunakan pemanfaatan teknologi seperti gambar si Aki ini ya. Tapi jangan di kloset atau di kamar mandi, tidak boleh guys. Lanjut. Nah, untuk sekarang ini
di lingkungan, kalau tadi kan di lingkungan belajar dan akademis, kalau sekarang di lingkungan sekolah dan tingkah laku. Nah, jadi untuk tadi 3 komponen tadi termasuk ke dalam kategori lingkungan belajar dan akademis. Nah, kalau komponen keempat ini kita masuk ke lingkungan sekolah dan tingkah laku. Nah, untuk komponen keempat yaitu hak digital. Hak digital memiliki hak atas privasi, kebebasan berbicara, dan memiliki beberapa kewajiban ikut membantu pemanfaatan teknologi secara benar, mengikuti tata krama yang berlaku baik yang tersurat maupun tersirat. Nah, untuk hak digital, jadi setiap warga digital atau setiap pengguna digital, kita memiliki hak untuk menyimpan privasi di dalam media. Ya. Contohnya ketika kita menggunakan IG ya, contoh menggunakan IG. Nah, kita punya hak untuk menyimpan privasi kita ya. Contohnya privasi, tidak sembarang orang bisa melihat profil IG kita atau foto-foto kita. Nah, itu kita punya hak untuk mempunyai privasi ya. Nah, di samping itu kita punya kebebasan berbicara ya. Nah, jadi ketika kita biasanya itu kebebasan berbicara kan biasanya update status kan itu suka bebas berbicara saya. Nah, untuk konteks kebebasan berbicara ini kita harus tahu bagaimana kebebasan berbicara itu dikeluarkan ya. Karena harus dalam kebebasan berbicara kita harus menggunakan etika dan norma-norma yang baik untuk semua orang ya. Karena banyak kasus ketika kebebasan berbicara misalkan contohnya pada kasus pencemaran nama baik misalkan contohnya. Nah, itu kan tadinya berawal dari ketika kita misalkan berbicara tentang orang lain. Nah, orang lain itu merasa difitnah. Nah, itu bisa termasuk ke dalam pelanggaran kebebasan berbicara yang tidak diterima oleh orang lain. Terus komponen kelima masih di lingkungan sekolah dan tingkah laku. Nah, untuk komponen kelima ini ada etiket digital. Nah, etiket digital ini dibuat dengan tujuan untuk menjaga perasaan dan kenyamanan pengguna lainnya. Nah, jadi etiket ini dibuat untuk digunakan untuk menjaga perasaan dan kenyamanan pengguna lainnya. Nah, seperti yang tadi ya, jadi digital itu sudah dibuat aturannya agar tidak menyinggung perasaan orang lain atau kenyamanan pengguna yang lain. Seperti kasus tadi, kita melanggar norma-norma digital, etika digital, kita melanggar misalkan kita memfitnah orang lain melalui jalur media, misalkan contohnya update ya.
misalkan contohnya saya nya. Misalkan contohnya saha. Misalkan contohnya ya Shopee misalkan. Shopee teh disuruh oleh guru untuk untuk mengeser materi pembelajaran guru ya. Jadi misalkan si Shopee teh ku ibu guru teh di piwarang ieu pangserkeun ke barudak misalkan. Heg teh ku Shopee teu diserkeun ya, padahal eta hal yang sangat penting. Nah, eta berarti Shopee sudah melanggar etiket digital karena tidak menjaga perasaan orang lain ya, ketika orang lain membutuhkan itu tapi Shopee kalah menyembunyikannya. Misalkan contoh hal-hal kecil yang kita Nah, untuk contoh-contoh besar dalam menjaga dalam etiket digital ya, banyak tingkah laku para pengguna media yang disalahgunakan atau ketidaksengajaan untuk membuat pelanggaran-pelanggaran. Misalkan contohnya di YouTube ya, di YouTube kan banyak kasus-kasus tentang pencemaran nama baik misalkan contohnya, atau ketidaknyamanan perasaan orang lain ya. Jadi menyinggung orang lain gitu misalkan. Nah, misalkan contohnya di YouTube itu ada kasus tentang apa ya? Jadi menuduh seseorang padahal seseorang itu tidak melakukannya. Nah, jadi di YouTube itu banyak ya. Jadi konten-konten di YouTube banyak para artis yang melanggar itu dan banyak yang dipolisikan karena hal-hal seperti itu, karena tidak bisa menjaga kenyamanan dan perasaan pengguna yang lain. Nah, kita harus juga mengajarkan ke setiap warga teknologi digital untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan teknologi. Nah, jadi untuk pemanfaatan digital ini, ketika teman-teman kalian ada yang kurang paham atau tidak mengerti, nah kalian harus mengajarkan penggunaan teknologi digital ini agar semua bisa nyaman, aman, dan tentram dalam penggunaan teknologi. Ya laptopnya ngelag begini. Nah, tadi teh yang kelima ya. Tadi yang kelima, sekarang yang keenam. Masih di lingkungan sekolah dan tingkah laku. Nah, untuk komponen keenam kali ini ada yang namanya di keamanan digital. Nah, jadi dari dulu sampai sekarang keamanan digital itu sudah dibuat dan sudah digunakan oleh setiap pengembang media.
Nah, dalam era dulu sampai sekarang, keamanan digital itu selalu diperbaharui, selalu diperketat, selalu pokoknya selalu membuat aman penggunanya. Nah, kenapa keamanan digital ini perlu digunakan? Karena untuk menyimpan data atau informasi tidak dicuri orang lain, ya. Banyak kasus pada virus-virus, contohnya seperti ketika kita searching di YouTube, misalkan contohnya, atau di internet kita salah klik atau asal-asal klik, nah kita pasti akan masuk virus-virus tersebut, ya. Karena virus yang paling banyak itu ada di virus internet, ya. Jadi ketika kalian internetan, kalian harus jaga-jaga atau harus lihat apakah itu virus, apakah itu enggak, karena soalnya virus itu akan merusak semuanya, ya, dari data-data kalian, dari username, password, nomor kartu kredit dan sebagainya. Jadi ketika kalian tuh dibajak ke orang lain. Nah, jadi untuk demi keamanan dan kenyamanan pengguna, kalian harus mempunyai keamanan tingkat tinggi, ya. Misalnya pada Facebook. Nah, Facebook ini kalau dulu sering banyak yang bajak, ya. Sering banyak yang bajak dari dulu, ya, Facebook itu. Tapi sekarang dengan sistem yang sedemikian rupa, Facebook sudah memperbaharui sistem keamanan yang ada di Facebook. Jadi sekarang ketika kita lupa akun, kita susah masuk karena saking keamanan, saking kuat keamanan yang diterapkan oleh Facebook. Misalkan contoh seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan komputernya, pastikan kalau kita tidak menginstal antivirus, pasti komputer kita banyak terserang virus apa? Corona cenah, Pak. Virus corona, Pak. Virus corona. Ya, Virus corona sanes virus cinta. Bucin. Astagfirullah. Lanjutkan. Kita lanjutkan yang ketiga, ya. Yang ketiga di komponen ketujuh, ya. Tapi kategorinya berbeda, ya. Kalau tadi lingkungan belajar, terus tadi lingkungan sekolah dan apa tadi teh? Tingkah laku. Nah, sekarang yang ketiga itu kehidupan siswa di luar sekolah. Nah, tadi itu yang pertama di lingkungan belajar, yang kedua kategorinya di lingkungan sekolah dan tingkah laku. Nah, yang ketiga ini di kehidupan siswa di luar lingkungan sekolah. Contohnya kalian di lingkungan pesantren. Nah, itu lingkungan pesantren itu sudah tidak termasuk lingkungan sekolah. Kalaupun itu dekat, tapi kan itu bukan dari bagian sekolah, itu sudah
dari waktu pun sudah di luar sekolah. Nah, yang komponen ketujuh yaitu hukum digital. Nah, kita harus tahu bahwa hukum digital itu ada ya. Seperti sekarang itu kan hukum digital yang namanya RUU KUH UU ITE ya. UU ITE itu undang-undang ITE ya, yang mengatur segala tentang yang ada di media. Hei, sedang apa guru kan Nempok lah mesti. Nempok ya ekrat ya. Ya, jadi hukum digital itu ada ya. Hukum digital itu ada. Nah, hukum digital itu kita harus tahu. Hukum digital itu bahwa mencuri atau merusak pekerjaan, data diri maupun properti daring orang lain merupakan perbuatan yang melanggar ya. Jadi akan dihukum ketika kalian melanggar atau mencuri, merusak pekerjaan atau merusak data diri orang lain atau merusak properti daring orang lain. Nah, yang pertama ada yang pertama ada ada 5 aspek dalam hukum cyber ya. Hukum cyber itu hukum yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama hukum yang pertama yaitu aspek hak cipta. Jadi aspek hak cipta ini yaitu aspek yang menyalin atau mengopi orang lain ya. Contohnya ketika orang lain membuat lagu, nah kita download lalu kita upload di kita. Nah, kalau kita tidak tidak menyalahgunakan atau menyalahgunakan, kita akan dihukum karena pelanggaran hak cipta karena menyalin ide atau karya-karya orang lain ya. Nah, itu masuk ke dalam pelanggaran aspek hak cipta. Jadi hak cipta itu kan karya orang lain yang disalin atau dikopi oleh orang lain. Jadi orang yang membuatnya tidak terima. Nah, itu disebut aspek hak cipta. Yang kedua ada aspek merek dagang. Nah, ini juga banyak pelanggaran-pelanggaran oleh penjual-penjual online yang dijual menggunakan merek dagang yang sudah terkenal. Yang sudah terkenal ya, misalkan contohnya kalian tahu MSI, produk MSI? Tidak. Enggak, Pak. Terang tuh. Terang lagi HRI, Pak. Channel. Teh kan HRI mah terang. Iya, Bapak. Misalkan produk apa tuh yang sering misalnya Imam susu kedelai. Nah, susu kedelai misalkan susu kedelai susu kedelai asli. Nah, kan misalkan susu kedelai asli itu sudah terkenal. Misalkan sudah terkenal. Nah, Odading Mang Oleh. Odading Mang Oleh ya. Jadi ingat Odading Mang Oleh.
Nah, ya, contoh odading mangoleh misalkan. Kan odading mangoleh itu berasal dari Bandung dan asli dibuat langsung di tempat. Langsung dibuat di tempat. Nah, ada orang lain yang misalnya berdagang online odading mangoleh, padahal alamatnya misalnya di Jawa Tengah kan itu jauh ya, tidak logis. Odading mangoleh di Bandung dibawa heula ka Jawa, misalkan ke Jawa Tengah dijual dari ke Jawa Barat kan tengarti atau misalkan dijual di ke mana kan odading itu ada batas atau batas apa namanya batas gaaleun. Jadi tidak mungkin odading mangoleh bisa tahan lama. Nah itu aspek merek dagang. Jadi paham kan untuk aspek merek dagang itu? Mau di eta ngalagu, aduh ampun deh. Oh kita bukan deh. Yang ketiga, yang ketiga itu aspek fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, untuk yang ketiga ini yaitu aspek fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, pada aspek ini sering kita jumpai, sering kita lewati bahwa pada era digital ini banyak pelanggaran tentang fitnah atau pencemaran nama baik. Banyak kasusnya artis-artis, blogger, YouTuber banyak kasus tentang fitnah dan pencemaran nama baik karena tidak nyaman atau menyinggung perasaan orang lain. Seperti tadi dijelaskan ya. Lanjut ke aspek keempat, yaitu aspek privasi. Aspek privasi itu apa? Privasi itu apa? Privasi. Jadi privasi itu apa? Jadi aspek privasi itu apa? Ada yang tahu? Yang Hah? Emang tara nyimpen privasi gitu? Sok diumbar-umbarkan lain. Aspek yang tidak perlu informasi pribadi yang tidak boleh diketahui orang lain. Nah, betul. Nah, untuk privasi ini ada hukumnya karena pada aspek privasi ketika orang lain membuka privasi kita, misalkan contohnya, nah itu akan ada hukuman pada digital ya. Contohnya misalkan kita mempunyai hak, mempunyai pribadi, mempunyai suatu privasi, nah bocor oleh orang lain atau dicuri oleh orang lain privasi kita, nah itu bisa masuk ke dalam kategori hukum cyber pada aspek privasi. Yang kelima, aspek yurisdiksi dalam ruang cyber. Yang sudah ditetapkan PHM kan namanya. Kan hukum yang sudah ditetapkan tapi orang
mencari filsafat kita itu banyak apa jadi yang kelima ini aspek yuridiksi dalam ruang cyber. Yuridis sama hukum. Ini hukum. Oh, yuridiksi. Karena tidak ada penjabaran Hukumnya tak hukum. Cyber. Cyber dan hukum digital. Lanjut. Komponen ke-8 transaksi digital. Nah, kalian pasti pernah melakukan transaksi digital. Apa itu transaksi digital? Jadi proses jual beli dalam lingkungan daring. Tapi kita harus tahu resiko, keuntungan, kekurangan yang kita lakukan dari jual beli daring. Daring itu kan online dalam jaringan. Daring itu dalam jaringan ya. Jadi transaksi digital itu yaitu proses jual beli dalam lingkungan daring. Udah paham kan? Transaksi digital itu apa? Nah, untuk transaksi digital kita harus ketahui dulu ketika kita membeli barang, kita harus ketahui dulu produk yang akan kita beli, manfaatnya apa, resikonya apa. Nah, kita harus ketahui dulu. Karena di dalam transaksi digital ini barangnya gaib ya. Barangnya gaib, tapi ada. Jadi barangnya tidak ada di depan mata, tapi engke datang gitu. Tapi nggak bohong bukan moal gitu dalam jual beli. Tapi rata-rata mah selalu oke sih. Tapi tentunya kalau misalkan jual beli lewat daring, kemungkinan kerusakan barang atau yang kita beli, kerusakan barangnya itu pasti mempunyai resiko yang besar karena di perjalanan pasti tergoncang-goncang, pasti terapa ya. Karena teman saya pas waktu beli handphone melalui online di Shopee, melalui JNT. Nah, beli nate di Cina ya, langsung dari Cina. Kalau di Indonesia itu harga 3 juta, kalau di Cina itu cuman seberapa ratus ribu gitu. Nah, makanya beli langsung di Cina dengan harga murah, tapi mempunyai resiko yang besar. Apa resikonya? Antara HP-nya palsu, antara HP-nya rusak. Rusak itu kan banyak penyebabnya. Apakah itu dari sananya memang sudah rusak? Apakah dari perjalanannya sangat terjal, jadi membuat goncangan-goncangan di dalam mobil tersebut, jadi membuat barang tersebut itu rusak atau pecah-pecah dan sebagainya. Lanjut. Nah, untuk komponen 9 masih di kehidupan siswa di luar lingkungan sekolah. Di komponen ke-9 ini yaitu kesehatan digital. Nah, kesehatan digital ini kesehatan fisik dan mental dapat juga terancam bila pengguna tidak mengatur penggunaan teknologi digital. Nah, jadi untuk kesehatan digital ini
kita harus jaga, kita harus atur. Kita harus atur diri masing-masing untuk menggunakan teknologi digital ya. Karena resiko digital ini akan merusak fisik dan mental jika kita tidak bisa mengaturnya ya. Contohnya dalam fisik ya. Ketika kita melihat sebuah handphone atau layar-layar monitor, TV dan sebagainya, kan itu termasuk digital ya. Nah, itu ada jadi dapat merusak, misalkan contohnya ketika kita depan ini ya, misalkan contohnya depan komputer. Ini saya jaraknya 1 meter ya, 1 meter tuh ada berapa jengkal ini, dari 5 jengkal 4 jengkal. Nah ini jaraknya 1 meter ya. Kenapa tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat? Karena ini posisi yang pas. Misalkan contohnya ini seperti gambar yang ketiga ini ya. Gambar yang ketiga, pria sedang menggunakan media komputer dengan jarak yang tepat. Nah, lihat. Nah, posisi duduk orang ini pada gambar ini sudah tepat ya. Ini sudah tepat ya. Dari atas sampai kepala. Nah, dari atas kita harus tegak ya. Jangan terlalu tungkulnya apa? Menunduk atau terlalu apa kalau huruf teh? Tegak kan? Menghadap ke depan. Atau menghadap ke atas. Nah, itu kan akan merusak fisik dalam diri kita ya. Jadi kita ketika menggunakan komputer itu menggunakan digital, kita harus tahu kelemahan dan kelebihan digital itu. Nah, kita minimal dari jarak kepala atau mata sampai ke layar itu minimal 1 meter atau setengah meter lah. Misalkan jarak dari HP, misalkan HP-nya, misalkan ini HP jaraknya dari ini kan 1,5 meter ya, jadi sangat jauh jaraknya. Nah, itu jangan terlalu dekat ketika kita menggunakan handphone tersebut karena akan merusak mata. Dan juga kita harus atur badan kita supaya kita tegak agar tidak merusak organ-organ fisik dalam tubuh kita. Contohnya ketika kita sedang mengetik ya. Nah, dalam sedang mengetik ini kita harus nyaman dalam mengetik. Jangan terlalu nekuk, jangan terlalu tegak. Jadi harus badan yang nyaman ya. Jadi harus posisi yang nyaman. Nah, untuk penggunaannya juga kita harus atur. Jangan terlalu lama dalam menggunakan teknologi digital karena akan merusak organ-organ tubuh. Misalkan dari jam 9 sampai malam. Nah, itu nanti akan merusak mental dan fisik. Jadi mental kalian akan hancur oleh digital tersebut karena kalian tidak beraktivitas secara normal. Tadi kalau pagi sore udah bawa tuh. Ada bahasa yang dulu ya. Maafin kan itu lah. Lanjut.
dan selesai. Waktu kita sebentar lagi. Barangkali ada yang mau nanya boleh. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Yang benar. Lamun ditaruh di ngartos semua. Lamun ditaruh di ngartos semua. Insya Allah. Insya Allah. Jadi dari materi-materi yang tadi kita sudah ambil hikmahnya. Jadi pada intinya kewargaan digital itu pengguna dan medianya kita harus gunakan sebaik-baiknya dalam konteks kebenaran dan jangan berupa kejelekan. Jadi ini ada berapa orang? Ada Mira sama siapa itu? Sendiri. Hah? Sendiri. Ini videonya tolong dimunculkan agar bisa dilihat orang-orang yang ada di sana. Coba sama rekan-rekan di sampingnya. Lihat sama rekan-rekan di sampingnya. Ayo buka. Ayo kita saling tatap-tatapan. Mana? Ayo. Itu Melia, Pani, Sophie, ayo. Ayo, videonya keluarkan. Jadi Mira ini kelas PBS. Kelas PBS, Mira? Iya, Pak. Salah server. Alistia MM, Najam MM, Najwa MM. Najwa itu di rumah? Iya, Pak. Wapik Azizah sama siapa? Wapik Cina. Pina sama siapa Pina? Ica. Pani, apa bedanya Pina sama Pani? Beda, Pak. Kita tutup dan kita akhiri pembelajaran kali ini. Karena waktunya sudah habis, cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalah. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Terima kasih untuk semua. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya.